Pandemi COVID berdampak pada banyak hal, termasuk dalam pembelajaran di sekolah. Bidang pendidikan pun beradaptasi menggunakan metode pembelajaran daring. Namun sayang, di Tetapi itu sekolahku, ternyata kan pengennya kan rakyat Makassar kan diakui bahwa ini tuh di Indonesia, maka dari itu mengibarkan bendera Indonesia saja. Nah, tetapi hal Pak, itu sinyalnya ternyata susah, membuat Pak. situasi memanas. Nah, Pak, sinyalnya susah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andre Hermawan, CPNS penempatan SMA Negeri 1 Singorojo, Kabupaten Kendal, Angkatan 13. kegiatan 1. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran interaktif menggunakan LMS Google Classroom. Saya dengan bantuan teknisi dan operator saling bersinergi dalam mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran interaktif menggunakan Google Classroom sebagai langkah proaktif kami menyesuaikan pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Come in, please. Silakan. Isi Ibu. Baik, silakan Bapak. Sit down, please. Silakan duduk. Saya berkonsultasi dengan atasan agar dapat menggunakan barang milik sekolah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tahap ketiga, saya menyiapkan akun Google Classroom untuk para guru dan siswa dan video tutorial penggunaan Google Classroom. Kegiatan 2. Saya menyusun RPP yang dibutuhkan untuk pembelajaran interaktif melalui Google Classroom. Pada tahap yang pertama, saya menentukan kompetensi dasar yang digunakan dalam pembelajaran serta tujuan pembelajaran pada pembelajaran interaktif kali ini. Saya sebagai guru harus ahli dalam menentukan kompetensi dasar serta menentukan tujuan yang pas agar tercipta pembelajaran dengan kualitas terbaik. Pada tahap yang kedua, saya menyusun langkah-langkah pembelajaran yang digunakan dalam RPP. Saya bersinergi untuk menghasilkan nilai tambah dalam menyusun RPP dengan cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta dapat memahami dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pada tahap yang ketiga, saya mengkonsultasikan dengan mentor terkait RPP yang interaktif dengan menggunakan Google Classroom. Saya berkonsultasi untuk saling bersinergi demi menghasilkan hasil yang lebih baik. Langkah selanjutnya, saya memperbaiki RPP sesuai saran dan masukan dari mentor. Saya berusaha untuk memperbaiki RPP ini dengan kualitas terbaik. Dan jika terdapat masukan dan saran dari atasan, maka saya bersedia untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Kegiatan 3. Saya menyusun media pembelajaran sejarah berupa infografis dan evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam Google Classroom. Tahap yang pertama,
Saya membuat draft media infografis sejarah dan draft soal berdasarkan KD yang akan dipelajari oleh siswa. Saya sebagai guru harus ahli dalam menyiapkan bahan evaluasi dan harus bisa terus berinovasi mengembangkan kreativitas dalam membuat infografis. Pada tahap yang kedua, saya membuat infografis dan setting soal berdasarkan fitur-fitur yang tersedia dalam Google Classroom. Saya membuat media pembelajaran serta men-setting soal dengan cermat dan berintegritas tinggi agar tidak terjadi kebocoran soal serta terjaga kerahasiaannya. Pada tahap yang ketiga, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait media infografis dan soal evaluasi yang telah saya susun. Masukan dan saran dari mentor membuat saya tidak cepat puas dan terus melakukan perbaikan melalui kerjasama dengan mentor. Masukan dari mentor saya kerjakan dengan kualitas terbaik. Kegiatan 4. Melaksanakan pembelajaran yang interaktif melalui Google Classroom. Pada tahap yang pertama, saya menyiapkan aturan pembelajaran pada Google Classroom. Saya sebagai guru harus ahli dalam menyiapkan aturan pembelajaran dan adaptif terhadap kebiasaan baru. Tahap yang kedua, saya menyampaikan aturan pembelajaran pada Google Classroom. Saya proaktif dalam mensosialisasikan aturan pembelajaran agar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Sepakati dulu mengenai aturan jam masuknya. Yang pertama yaitu silakan nanti kalian join ketika pembelajaran dari itu dimulai ya. Pada tahap yang ketiga, saya melaksanakan pembelajaran yang interaktif sesuai dengan RPP. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang interaktif melalui Google Classroom, saya berkomitmen untuk memahami dan memenuhi kebutuhan belajar siswa, memberikan pelayanan terbaik, mengajar dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi, membantu siswa dalam belajar, membangun suasana kelas yang kondusif, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan. Kegiatan 5. Melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran interaktif yang dilaksanakan melalui Google Classroom. Pada tahap yang pertama, saya menyusun instrumen yang akan digunakan sebagai evaluasi pembelajaran interaktif melalui Google Classroom dengan kualitas terbaik, sehingga mampu mengukur keberhasilan pembelajaran yang sebenarnya. Pada tahap yang kedua, saya menginput instrumen evaluasi kegiatan pembelajaran pada Google Classroom melalui Google Form sebagai media evaluasi kegiatan pembelajaran guna menyesuaikan dengan kondisi daring saat ini. Pada tahap yang ketiga, saya melaksanakan evaluasi pembelajaran interaktif pada Google Classroom melalui Google Form. Saya bertindak responsif jika dalam melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran ada yang mengalami kesulitan teknis, serta memberikan solusi dengan cepat, serta menolongnya. Pada tahap yang keempat, saya menganalisis instrumen evaluasi pembelajaran interaktif pada Google Classroom. Saya melakukan kegiatan analisis hasil evaluasi pembelajaran dengan transparan, cermat, dan bertanggung jawab untuk mencapai kinerja terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Milasari MPD, Kepala SMA Negeri 1 Singorojo. Terkait dengan testimoni pada aktualisasi dan hebatuasi yang dilakukan oleh Saudara Andre Hermawan SPD dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Interaktif melalui Google Classroom. Pada pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Singorojo terbukti telah dilakukan dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Adanya kesulitan yang dialami selama pembelajaran daring di sini tidak dapat dipungkiri adanya loss control, loss learning yang dialami kesulitan oleh siswa, guru, dan keterbatasan pendukung ini sangat mempengaruhi, sehingga alternatif usaha yang dilakukan oleh Andre Hermawan SPD melalui literasi di mana membantu memahamkan tentang bagaimana pembelajaran dengan 4C, yaitu collaboration, critical thinking, communication, dan creativity. Terbukti anak-anak menjadi lebih antusias
siswa menjadi lebih kreatif dengan berbagai macam pola-pola yang menarik. Selain itu, adanya infografis yang berisi singkatan atau komunikasi ringkas di mana ada kreativitas inovasi yang dilakukan oleh Andre melalui infografis tersebut. Siswa juga menjadi lebih semangat lagi. Harapan kami dengan apa yang telah dilakukan Andre Hermawan SPD, walaupun aktualisasi dan habituasi ini telah selesai, program ini tetap berlanjut. Lakukan yang terbaik bagi semua. The best untuk Andre Hermawan SPD. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pribadi sangat tidak setuju jika pembelajaran dilakukan secara daring lagi, karena materi-materi mudah dipahami ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Dan infografis sendiri juga sangat mudah dipahami karena materi-materinya yang sangat ringkas, jadi mudah diingat. Dan pembelajaran kemarin sudah cukup interaktif karena guru selalu memberikan kuis atau pertanyaan-pertanyaan di tengah pembelajaran. Jadi guru paham mana materi yang belum dipahami dan mana yang sudah dipahami.